Sebagai tengarai khusus disepakati adanya gerakan kopiah hitam. Karena kebanyakan bekas anggota PETA itu gundul, mereka diharuskan memakai kopiah hitam, peci, sebagai tanda kawan. Gerakan bersifat konsensus lainnya dilahirkan di Rumah Sampurna, bekas Shodancho, di mana dinyatakan bahwa setiap prajurit, Gyukai, diharuskan memimpin 10 orang pemuda. Situasi bapakisme yang kuat dan semangat yang timbul karena mitos merdeka atau mati, maka keharusan yang demikian menjadi kenyataan. Secara resmi BKR Pusat dan Karesidenan Surabaya mengumumkan adanya pendaftaran para pemuda bekas PETA, Heiho Kaigun, dan Jibakutai. Sementara itu, BKR Kota di bawah pimpinan Sungkono juga telah mempersiapkan diri untuk membentuk TKR. Diumumkan kepada para pemuda anggota BKR bekas PETA, Heiho dan Yayen untuk segera mendaftarkan diri pada kantor Shiku, Kewedanan, masing-masing, untuk menjadi TKR. Syarat-syaratnya adalah pemuda yang berusia 14-25 tahun. Belum sampai TKR Kota terbentuk, beberapa pemuda telah membentuk batalion TKR yang sifatnya berdiri sendiri. Batalion atau markas instansi militer dibentuk secara spontan, seperti Batalion Jarod Subiantoro yang dibentuk di Julianalaan pada bulan Oktober. Juga terbentuk Markas Besar Polisi Tentara Keamanan Rakyat, PTKR, dipimpin oleh Hasanuddin Pasopati. PTKR ini bermarkas di bekas gedung Kenpeitai, Jalan Alun-Alun nomor 17. Batalion TKR Sambongan yang berkekuatan 500 orang dipimpin oleh Abi Siswadi dan Isma Canda. Sedang TKR Tembaan di bawah pimpinan Mas Duki Abu kemudian bergabung dengan TKR Karesidenan. Lahir pasukan keteknikan, Jini Pelajar, Jawa Timur yang terdiri dari pelajar sekolah teknik yang semua adalah staf 2 gabungan pelajar. Pasukan ini dipimpin oleh gurunya Insinyur Nowo Jojo Sentono dan pelajar Sunarto. Kekuatan mereka 70 orang dengan senjata lengkap. Mereka bermarkas di gedung Sekolah Teknik Sawahan, kemudian pindah ke Darmo. Mungkin karena perbedaan pendapat dalam strategi mempertahankan kota Surabaya dengan DRG Mustopo selaku Ketua BKR Jawa Timur, maka sampai bulan November 1945 Sungkono belum membentuk TKR Kota, tetapi masih tetap mempertahankan eksistensi BKR sebagai wadah semua kekuatan rakyat dan TKR. Sungkono berpendapat bahwa kota tidak boleh ditinggalkan. Pendapat pimpinan BKR ini didukung antara lain oleh Batalion Jarod Subiantoro, terutama setelah Resimen Gajah Mada, TKR Karesidenan, diperintahkan oleh Yonosewoyo memindahkan markasnya dari gedung HBS ke Ketegan Sepanjang yang jaraknya 12,5 km dari kota. Adapun panglimanya sendiri markasnya juga pindah ke Kletek, 17,6 km dari kota. Peristiwa pemindahan ini terjadi sesudah perundingan dengan Serikat pada akhir Oktober. Sungkono juga mendapat dukungan dari kelompok pelajar yang dipimpin oleh Mas Isman, PTKR di bawah Hasanuddin Pasopati, pembentuk Markas Besar Polisi Tentara Keamanan Rakyat, di bekas gedung Kenpeitai dan Pasukan Polisi Istimewa Karesidenan di bawah Muhammad Yasin serta Polisi Istimewa Kota di bawah Sucipto Danukusumo. Karena itu BKR Kota belum melebur diri ke dalam TKR sampai akhir bulan November, peristiwa di atas menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini kemudian dinetralkan dengan menempatkan pasukan kembali di dalam kota, hanya markas komandannya berada di luar kota. Proses pembentukan kekuatan berjalan terus. BKR Laut dan Marin Keamanan Rakyat, MKR, pada zaman Jepang Penataran Angkatan Laut, PAL, disebut C-21-24 Butai. Di tempat itu oleh Jepang didirikan suatu badan kebaktian, Hokodan, dan barisan sukarela, Daidan, yang kekuatannya 3.000 orang, dipimpin oleh Ali Mulyadi Noto Hadinoto. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu kemudian buruh C-21-24 Butai dikumpulkan, di lapangan ujung Kaigun mengumumkan karena perang telah selesai C-21-24 Butai akan diserahkan kepada sekutu. Sehabis bekerja kemudian para buruh C-21-24 mengadakan rapat di Sidotopo, dengan dipimpin oleh Muhammad Affandi, Wakil Ketua Badan Kebaktian C-21-24. Rapat itu memutuskan 2 hal. 1. C-21-24 Butai diganti namanya dengan Penataran Angkatan Laut, PAL. Dan 2. Hokodan, Badan Kebaktian C-21-24 Butai, dengan 9.000 anggotanya diganti menjadi Serikat Buruh Indonesia Penataran Angkatan Laut, SBIPAL, 67 MKR, dibantu oleh Gunasdi dan Affandi.
Pada tanggal 31 Oktober 1945 pembentukan MKR itu secara resmi diumumkan. Proses pembentukan MKR melalui proses relatif panjang, yang bisa dilacak pada 5 Oktober 1945, di mana dengan perantaraan radio diadakan panggilan para pelaut untuk mendaftarkan diri di Pal Ujung. Pelaut-pelaut bekas pelajar sekolah pelayaran ditampung di Moderlust. Ternyata dalam catatan kelompok kerja ini tidak dijelaskan adanya 2 tempat pendaftaran Moderlust dan Hotel Ngemplak, 50 seperti diutarakan oleh Barlan. Mereka yang diasramakan di Moderlust diberi makan dari dapur umum bekas Kaigun di Ujung. Pada 5 Oktober 1945 C-21-24 Butai secara resmi diserahkan kepada RL. Lihat pengambil alihan kekuasaan di Ujung. Menurut Nugroho Noto Susanto, pendaftaran pelaut-pelaut itu dilakukan di 2 tempat yaitu di Jalan Ngemplak 36 dan Benteng Timur Ujung. Panitia Ngemplak urusan pendaftarannya, sedang Panitia Ujung menangani urusan penempatan. Ketua panitianya dipegang oleh Joko dan Yakino. Dalam rapat panitia pendaftaran tersebut atas usul Gunadi kemudian dibentuklah panitia pembentukan. Merin Keamanan Rakyat, MKR, di bawah pimpinan Atmaji, yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat tadi. Tanggal 25 Oktober 1945 Inggris masuk pelabuhan Tanjung Perak. Pasukan Inggris mulai didaratkan tanggal 26 Oktober 1945 dan dimintanya dipinjam 2 buah gedung di sekitar Moderlust untuk merawat tentara Inggris yang terluka. Permintaan itu disetujui. Tetapi rupa-rupanya Inggris terus-menerus mendaratkan tentaranya. Mulai jam 12 pasukan tersebut bergerak di Benteng Miring. Kejadian itu dilaporkan oleh Rambe. Karena itu, pasukannya ditarik ke Benteng Miring untuk bersama-sama dengan Prial, SBI, PAL dan lain IAIN Badan Perjuangan. Setelah mundur ke Ngemplak pada tanggal 28 Oktober 1945. Menurut Umar Said, pimpinan BKR Laut Moderlust, ternyata Affandi, Atmaji dan Gunadi telah membentuk Merin Keamanan Rakyat, MKR, tanpa sepengetahuan Umar Said. Jadi ia merasa dilalui. Namun, karena bertujuan menyatukan komando dalam lingkungan pelaut, ia menerima kenyataan itu. Di markas besar Ngemplak inilah bercampurnya unsur BKR Laut Moderlust dengan Merin Keamanan Rakyat dan unsur-unsur yang semula berasal dari PAL, seperti SBI, BBI dan Prial pimpinan Affandi. BKR Laut Tanjung Perak di bawah pimpinan Humarwoto kemudian juga ditarik mundur ke Ngemplak. Setelah pertempuran 3 hari selesai, pada tanggal 2 November 1945 diadakan rapat reorganisasi unsur-unsur kekuatan laut di Hotel Embong Ngungu. Hadir dalam pertemuan itu Munaji, Muhtar, Gunadi, Katam Hadi dan 5 orang lagi dari MKR, dari BKR Laut hadir Y, Sulamet dan Suparman. Dari Tanjung Perak Humarwoto dan Marjuki. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas hubungan antara badan perjuangan laut itu dengan TKR. Kemudian diputuskan nama MKR diganti menjadi TKR Laut. Perubahan nama tersebut diumumkan pada tanggal 6 November 1945. Ketika membahas tentang pasukan yang dipimpin oleh Umar Said, mula-mula pasukan itu akan dimasukkan ke dalam BKR Laut dan dinamakan Pasukan Laut, namun hal itu tidak bisa diterima oleh pimpinan BKR Laut, sehingga tercetuslah ucapan dari pihak wakil MKR, Muhtar, istilah pasukan liar, bagi pasukan Umar Said. Istilah itu diterima pasukan Umar Said dan dipakai sebagai nama pasukannya, yaitu pasukan L. Ucapan itu tercetus oleh Muhtar dari anggapan Munaji, bahwa anggota-anggota pasukan itu masih anak kemarin sore, kurang taktis bicaranya. Karena Hotel Ngemplak sudah terlalu padat, pasukan L mendapat tempat di Embong Malang, Hotel Sarkies, pada tanggal 7 November 1945. Di tempat itu kemudian diadakan konsolidasi antara pasukan bekas BKR Moderlust dan Tanjung Perak. Mereka sepakat untuk melakukan penggabungan. Pertemuan itu menghasilkan terbentuknya pasukan L. Liar. Pasukan itu di Surabaya masih bergerak sendiri-sendiri. Namun, di bawah pimpinan Suparman, pasukan L makin menjadi teratur. Suparman tampaknya lebih mampu dan lebih tua dari anggota lain, ia memiliki sifat kebapakan. Hubungan diperluas sampai kepada kesatuan samping guna menambah senjata dan perlengkapan. Dengan didapatnya kendaraan berlapis baja, panser wagon, pasukan L makin berwibawa. Pemuda Republik Indonesia, PRI, pemuda ikut mengambil peran dalam mencetuskan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Setelah proklamasi, pemuda dan rakyat Indonesia menjadi pengisi dan pembela proklamasi. Kekuasaan yang masih dalam cengkraman Jepang harus direbut dan diambil alih. Jepang tidak mungkin akan menyerahkan kekuasaan itu kepada bangsa Indonesia begitu saja. Di Surabaya, para pemuda bergerak cepat keluar masuk kampung menggelorakan semangat rakyat. Hanya satu cita-cita yang diusung, yaitu persatuan rakyat Indonesia yang erat guna menyusun dan menggerakkan tenaga untuk mengisi dan mempertahankan proklamasi. Diakui atau tidaknya Republik Indonesia oleh dunia internasional adalah urusan nanti. Segala sesuatu yang penting untuk mengisi proklamasi dilakukan tanpa ragu-ragu. Surabaya yang selama 3 tahun mengalami pemadaman listrik terus-menerus, sejak tanggal 22 Agustus 1945 menjadi terang benderang. Pada akhir bulan Agustus Keibodan dibubarkan. Pada tanggal 24 Agustus 1945 secara resmi para pembesar Jepang membacakan tentang berakhirnya perang dan pernyataan Tenno Heika dan Saiko Shikikan di hadapan pejabat Pamong Praja. Pada pertengahan bulan September, tentang pengambil alihan kekuasaan dan perlucutan senjata Jepang diperdebatkan oleh para pemuda di lingkungan AMI Surabaya. Tanggal 20 September 1945 sebuah rumah kediaman seorang Jepang diambil alih oleh para pemuda. Mereka itu Jamal, Pramuji, Sujono, Suyono, M. Dimyati, Suwardi, Pieng, Karyono YS dan kawan-kawan. Rumah itu terletak di sudut Princes Selaan No. 1 Surabaya. Jalan di sebelah rumah tadi kemudian dinamakan Jalan Merdeka, sekarang Widodaren. Jamal mengajukan usul agar gedung itu dijadikan suatu markas Komando Revolusi Surabaya. Usul itu disetujui dan disebarkan kepada kawan-kawan lain di Surabaya. Mereka juga bersepakat untuk mendirikan Markas Besar Pemuda Republik Indonesia, PRI, Surabaya. Pada esok harinya pagi-pagi jam 6.30, tanggal 21 September 1945. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.